Oke, kali ini kita akan bahas PT Indo Tambang Raya Mega dengan kode saham ITMG. Di sini kalau kita lihat pergerakan dari saham ITMG ini sempat turun ya di tahun 2018 ke 2020, dia trennya turun. Ini di ini ya di masa pandemi ya. Lalu naik ya sampai di tahun puncaknya itu di Oktober 2022 itu 44.000, lalu turun lagi di 34.000, lalu sempat naik lagi ya di 39.000 di Maret, lalu sampai sekarang turun. Di sini kalau kita cek ya untuk pergerakan ITMG ini dengan pergerakan harga batu bara, kita lihat hampir sama ya di sini. Sempat turun sini, turun di tahun 2020 lalu naik ya sampai di Agustus 2022 di sini kali ya. Agustus 2022 lalu turun, turun sini, lalu naik lagi ya bersama dan akhirnya turun. Oke, itu tadi ya, kalau kita lihat pergerakan saham ITMG ini bersama dengan pergerakan harga batu bara. Oke, kita cek dengan pergerakan kinerja dari ITMG, kita ambil dari ROE dan EPS-nya ya. Sini kalau kita lihat dari EPS-nya turun ya tahun 2020 dan ROE juga turun ya. Turun lalu sempat naik di tahun 2021 di sini ya. Naik 2021 lalu turun sini. Turun di Januari 2022 di awal ini ya. Lalu naik lagi di tahun 2022 ya. Naik di sini di kuartal 3-nya di Oktober ya. Oktober ataupun September ya. Lalu sampai sekarang turun. Sini kinerjanya. Seiring dengan penurunan harga batu bara kalau tidak salah. Ya. Oke, kalau kita lihat tadi hampir sama lah ya untuk pergerakan saham ITMG ini dengan pergerakan harga batu bara dan kinerjanya. Oke, nanti kita di akhir sesi akan kita coba prediksi kemana sih harga saham ITMG ini. Lalu kita atur ya strateginya, apakah layak buat di hold jika kita nyangkut di sini, ataupun layak buat dibeli di harga sini, atau dijual aja karena udah masa batu bara sudah berakhir. Nanti kita atur ya strateginya. Di akhir kita prediksi harga sahamnya, kita cek dulu profil singkat untuk ITMG ini. Jadi ITMG ini bergerak di bidang pertambangan batu bara. Lalu untuk dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini ya. Lalu untuk jumlah saham beredarnya ITMG ini ada 1,13 miliar lembar saham. Lalu untuk market cap-nya 25 triliun. Lalu untuk jumlah saham beredarnya ada di Banpu Mineral Singapura ini 65%. Lalu masyarakatnya 34,86%. Lalu ya jumlah saham beredar masyarakatnya 34,9%. Lalu untuk dari segi likuiditas ini ITMG termasuk saham yang liquid ya, karena market cap-nya cukup besar, lumayan besar ya, dan yang jumlah saham beredar di masyarakatnya cukup besar juga 34,9%. Jadi untuk kalian yang punya modal besar, nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah karena liquid. Oke, kita lanjut ya untuk neraca keuangannya. Sini kalau kita lihat aset TMG ini sempat bertumbuh ya dari tahun 2018 sampai 2023 ini bertumbuh. Lalu untuk ekuitasnya di sini dari 2018 sampai 2022 naik ya. Terutama di tahun 2021 sampai 2022 ini lumayan kencang naiknya. Lalu turun ya di kuartal 1 ini karena mungkin labanya udah turun dan di sini juga ada pembagian dividen. Jadi ekuitasnya turun. Lalu untuk liabilitasnya di sini TMG ini di tahun 2023 ini udah mulai naik ya. Utangnya naik sampai 61% dibandingkan kuartal 4 ini. Namun untuk DIR-nya masih aman sih, 0,4 di tahun 2022 kemarin. Cuman kita cek dulu ya yang di kuartal 1 ini berapa sih DIR sekarang. Ya. Jadi DIR-nya 0,7 ya untuk kuartal 1 2023 ini. Jadi udah lumayan naik ya. Dari 0,4 mungkin di tahun 2023 ini 0,7 DIR-nya. Tapi masih aman ya di bawah 1. Jadi masih kecil risiko ITMG ini gagal bayar hutang. Dan karena hutangnya DIR-nya masih kecil, labanya masih maksimal ya. Atau margin labanya masih maksimal.
karena nggak kegerus oleh beban pinjaman atau cicilan pinjamannya ya. Oke, itu tadi ya untuk profil singkat ITMG dan raca keuangan. Lanjut ya untuk kinerja perusahaan ITMG. Di sini kalau kita lihat ITMG ini di tahun 2018 sampai 2020 sempat naik ya, naik dikit lalu turun di tahun 2020. Lalu untuk revenue tahun 2021 sampai 2022 ini udah cenderung meningkat. Lalu setelah harga batubara turun, pendapatannya juga turun ya di sini. Dari kuartal 3 2022 kemarin sampai kuartal 1 2022 kemarin. Yang sekarang. Jadi intinya di sini udah mulai penurunan ya pendapatan dari ITMG ini. Lalu dari segi laba juga sama ya, udah mulai turun dibandingkan dengan kuartal 3 terakhir 2022 kemarin. Trennya udah mulai turun labanya. Lalu dari segi profit margin juga di sini ya, turun juga ya. Dari 36% sekarang 27% profit marginnya. Dari segi ROE juga turun ya sini. Untuk ROE per tahunnya ini dulu pas harga batubara lagi naik-naiknya ROE-nya sempat 61% ya. Lumayan besar sekali ya untuk ROE ITMG ini di tahun 2022. Sekarang di kuartal 1 ini 11%, dikali 4 mungkin tinggal 44% ya ROE dari ITMG ini. Kalau masih sama ya kinerjanya. Jadi masih cukup besar ya untuk ROE ITMG ini kalau memang di kuartal 2, 3 dan 4 ini masih 11% ya. Mungkin di sini 2023 masih 44% di sini untuk ROE-nya. Lalu dari segi IPS-nya juga hampir sama ya. Sini juga turun. Ya di sini di tahun 2022 itu IPS-nya sempat 15.400 per lembar saham ya. Dan sekarang ini turun, IPS-nya tinggal Rp162 per lembar saham. Oke, jadi di sini laba ITMG ini turun, udah pasti karena harga batubara turun ya. Jadi yang kedua juga karena ini ya, karena biaya operasionalnya juga naik. Salah satunya harga bahan bakar ITMG ya, harga minyaknya, harga minyak untuk mengangkut batubaranya naik, dan ditambah lagi ada biaya royalti ya dari pemerintah. Jadi itu juga yang bisa membuat menggerus laba dari ITMG ini. Jadi nggak cuman kenaikan atau penurunan harga batubara, tapi juga karena beban pokok pendapatannya yang naik, yaitu minyak, dan harus juga bayar royalti ke pemerintah. Nah itu tadi ya penyebab laba bersih ITMG ini turun jauh. Kita lanjut ya untuk strategi perusahaan ITMG ini. Jadi ITMG telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya memusatkan perhatian pada ketahanan finansial ya, dengan efisiensi dari segi finansialnya. Jadi ITMG ini mulai melakukan efisiensi dari segi keuangannya. Lalu di sini juga ITMG juga menaikkan target produksi ya. Jadi 17 ton di tahun 2023 ini. Ya, karena kita tahu ya harga batu bara udah turun, otomatis strateginya ya naikin target produksinya agar pendapatan atau labanya paling enggak samalah dengan tahun lalu. Di sini ITMG juga menjajaki penambangan bawah tanah ya, dan proyek gasifikasi batubara bawah tanah guna membuka potensi sumber daya yang ada. Kalau nggak salah juga ITMG ini juga ada area tambang batubara yang baru ya. Dan untuk ITMG ini juga menjadikan aspek lingkungan, sosial, dan ESG. Jadi lebih ke menambang dengan ramah lingkungan ya mungkin ya. Itu tadi ya untuk strategi ITMG. Lalu untuk prospeknya, karena harga batubara yang turun ditambah biaya operasional yang naik ya, menjadikan untuk waktu dekat ini prospek ITMG ini masih mungkin ketekan ya untuk waktu dekat ini di kuartal 1, 2, 3 ini. Lalu untuk kompetitornya ada banyak ya di sini. Untuk pemain batubara di sini ada Bukit Asam, Adaro, Bayan, PT Bumi Resort ya. Lalu Multi, Sukses Sarana, lalu Mitra Batra Adi Perdana ya. Ini MBAP, PSSR ini Bumi, PTBA, ADRO, dan Bian ya. Lalu dari segi integritas GCG-nya, kinerja manajemen ITMG ini nilai baik ya, dengan bercermin dari tahun lalu yang mampu memanfaatkan momen kenaikan batubara kemarin. Lalu untuk ITMG juga transparan ya dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaan. Lalu ITMG ini juga
tidak adanya berita pelanggaran hukum ya dari manajemen ITMG, jadi GCG-nya nggak ada masalah. Oke, itu tadi ya untuk strategi, prospek, dan kompetitor serta GCG Batu ITMG ini. Oke, kita lanjut ya untuk kesehatan arus kas untuk ITMG ini. Dari segi aktivitas operasi di sini nggak ada masalah ya, positif. Artinya uang masuk lebih besar dibanding uang yang dikeluarkan ITMG ini untuk aktivitas operasinya, jadi nggak ada masalah. Lalu aktivitas investasinya juga di sini negatif, artinya nggak nggak masalah ya atau bagus. Yang di sini ITMG mengeluarkan dana untuk kegiatan investasinya seperti mungkin cari diversifikasi ya, ataupun mungkin nanti melakukan efisiensi atau melakukan inovasi ya. Jadi intinya di sini ITMG tidak masalah ya untuk aktivitas investasinya. Dan untuk aktivitas pendanaannya di sini ITMG juga nggak ada masalah, di sini negatif, artinya ITMG mengeluarkan dana untuk kegiatan membayar utangnya. Jadi di sini ITMG berkomitmen untuk bayar utangnya. Jadi dari segi arus kas ITMG ini nggak ada masalah. Oke. Lalu dari segi dividen di sini kalau kita lihat ITMG ini juga bagus sekali ya, cukup besar ya bagi dividennya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun naik ya untuk dividennya, dan dividennya ini dibagikan 2 kali ya. Di dividen finalnya di bulan April kalau nggak salah, dan dividen interimnya di bulan Desember. Jadi 2 kali kalau kita lihat dividen payout ratio-nya itu sekitar 60-40% ITMG ini. Dan yield-nya itu kalau kita jumlahin ya, ini contohnya 2022 itu sekitar ya 19% ya, 19%. Dan tahun 2023 kemarin tuh 15%, ditambah nanti mungkin ya 19 sampai 20% lah ya untuk dividen. Jadi untuk arus kas dan dividen ITMG ini bagus ya, nggak ada masalah. Selanjutnya untuk valuasi ITMG dari book value-nya di sini sempat naik ya dari 2018 sampai 2022 itu trennya naik book value ITMG. Namun di kuartal 1 2023 ini udah mulai turun karena ekuitasnya turun ya di kuartal 1 ini. Lalu dari segi PBV juga turun ya, tinggal 1,2 kali PBV ITMG ini. Di tahun 2022 22 kali, sekarang tinggal 1,2 kali. Dari segi PER tinggal 20,7 kali ya, masih murah ITMG ini. Untuk harga wajar ITMG ini 35.000 ya. Sekarang harganya 23.675. Jadi margin of safety-nya 32%. Jadi harga wajar ini bisa tercapai kalau memang kinerja dari ITMG ini bisa kembali seperti tahun 2022 ya. Mungkin ITMG bisa kembali ke harga 35.000. Cuman agak kecil ya kemungkinan ITMG ini kembali ke performa dia di tahun 2022 kemarin ya. Ingat harga batubara masih turun. Oke, kita lanjut ya untuk prediksi saham ITMG ini. Jadi untuk waktu dekat kemungkinannya ya, prediksi saya itu di kuartal 2 atau kuartal 3 itu kinerja dari ITMG ini paling nggak sama ya. Paling nggak sama dan agak kemungkinan masih bisa turun. Jadi prediksi saya kalau memang nanti kinerja kuartal 2-nya masih sama ini, kemungkinan harganya masih di sekitaran 23.000 ataupun 22.000 gitu ya. 22 sampai 23.000. Tapi kalau memang nanti turun lagi kinerjanya di kuartal 2, kemungkinan bisa sampai ke 19.000. Ya, bisa kembali ke 19.000 kemungkinannya. Lalu apakah ITMG ini masih bisa naik? Iya, masih bisa ya, tapi kecil kemungkinannya. Mungkin naiknya pas ada pembagian dividen ya, dividen interim ya di di bulan Desember kemungkinan bisa naik ITMG ini harganya, dan bisa naik juga kalau memang ITMG ini kinerjanya bagus, tapi kecil ya kemungkinan ITMG ini kinerjanya akan balik lagi ke seperti tahun 2022 kemarin ya, mengingat harga batu bara udah turun dan beban operasional juga udah turun ya, beban pokok pendapatan juga naik dan royalti masih ditetapkan ya sama pemerintah. Jadi agak kecil kemungkinan ITMG ini kinerjanya akan naik dalam waktu dekat. Itu prediksi saya ya. Jadi intinya kemungkinan ITMG ini harganya di 22.000 atau 23.000 kalau memang sama ya di kuartal 2 ini. Dan kuartal misal dia pun turun ya mungkin ke 19.000.
Jadi untuk strateginya untuk sekarang ini, apakah layak buat di-buy atau dibeli? Menurut saya kayaknya, eee, men alangkah baiknya nggak usah sih ya. Menurut saya lebih baik nggak usah dibeli karena masih ada kemungkinan ini kinerjanya turun untuk ITMG ini. Jadi agak resiko untuk ITMG ini masih bisa turun. Kalau memang mau beli dengan harapan nanti masih bisa dapat dividen, incarannya dividen kan ITMG ini kan dividennya lumayan besar ya, 2 kali dividen total mungkin sekitar 15 sampai ya 15%-an lah. Ya, jadi kalau memang masih mau masuk di ITMG karena berharap dividennya, ya mungkin tunggu aja lah di kuartal 2-nya. Kalau memang masih turun ya tunggu tunggu dia turunnya berhenti. Kalau masih tetap ya mungkin bisa lah beli sekarang, beli di kuartal 2 nanti kalau memang kinerjanya sama. Tapi kalau saya sih masih belum mau ya, belum minat buat beli ITMG sekarang karena masih ada potensi buat turun ITMG ini. Lalu untuk kalian yang mungkin ada yang nyangkut ya di mungkin di 33.000 ataupun ada yang di pucuk ya. Kalau memang jumlah yang dibeli banyak, ya mungkin kalau memang kalian masih berharap dividennya, saya rasa masih bisa di hold lah ya. Terus apakah sekarang untuk sekarang bisa di average down? Saya rasa jangan dulu kalau memang mau ditambah jumlah jumlah pembeliannya. Kalau memang mau average down, saya rasa di kuartal 2 atau kuartal 3 ini kalau memang udah kinerjanya sama lah paling enggak baru boleh buat ditambah muatannya. Apakah misal kebanyakan di cut loss itu gimana? Kalau menurut saya kalau cut loss sayang sih ya. Baik di karena TMG kalau batubara ini kan masih masih prospeknya mungkin 3-5 tahun masih bagus ya. Masih ada yang pakai. Di Cina, di Jepang juga masih pakai ya batubara. Jadi kalau menurut saya ya biarin aja lah kalau memang itu juga dividennya lumayan nanti di Desember ataupun di April itu kan. Ya mungkin kalau mau nambah muatan bolehlah nanti di kuartal 2 atau kuartal 3. Lihat kondisinya ya. Lalu untuk yang mau jual ya terserah kalian sih kalau memang mau jual mau pindah ke ini apa ke emiten lain atau ke emiten lain yang lebih berpotensi ya atau ke sektor lain ya. Ya itu pilihan kalian sih. Atau nanti kalau dapat dapat cuan di sektor lain dijual dijual nyicil juga nggak masalah gitu ya. Jadi intinya itu ya untuk prediksinya dan strateginya. Mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mungkin nanti di kuartal 2 atau 3 akan saya update untuk kinerja dari TMG ini ya.